Saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Bisu jangan pakai pantat ya, karena itu kamu. Lu ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan bastard. Ya teman-teman, Hotman Paris makin panas teman-teman. Dan ini yang sering dipermasalahkan oleh Hotman Paris, bahwa kenapa Ahok baru buka-buka sekarang. Nah teman-teman, ternyata bahwa Ahok juga pernah membuka hal itu ya, kalau tidak salah di tahun 2020 atau 2021, di mana Ahok pernah meminta BUMN dibubarkan. Itu artinya menjawab apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, bahwa Ahok bukan hanya bersuara sekarang, memang sejak dulu dia bersuara sejak bergabung di PT Pertamina. Nah untuk lebih jelas teman-teman, kita lihat video berikut ini, bahwa bukti Ahok pernah mengungkap hal ini. Dia meminta BUMN dibubarkan pada saat itu ketika dia menjadi komut Pertamina. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengusulkan untuk membubarkan BUMN. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien. Hal tersebut dia ungkapkan dalam sebuah video berdurasi sekitar 6 menit yang diunggah akun Poin di platform YouTube pada Senin 14 September 2020. Dikutip dari Kompas TV, Ahok menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan holding dan diberi nama Indonesia Incorporation. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut banyak sekali kepentingan politis yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Dia mencontohkan di Pertamina jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Ahok bahkan mengungkapkan selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan para kementerian-kementerian terkait. Ahok juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan di perusahaan BUMN, tapi bukan karena jabatan yang ia soroti, tetapi karena masalah gaji. Hai juga Bang Hotman, jumpa lagi dengan Widya. Bang Hotman, saya juga panas dengan cop-cop Anda yang gak karuan. Di Singapura pula. Nih Bang Hotman, ya saya kritik sedikit ya buat Anda. Anda sebagai senior, orang yang miliarder, sebagai pengacara senior, jangan bela mafia. Nih begini, ya. Ini kan perusahaan Pertamina itu perusahaan milik negara, bukan swasta. Ya, kalau bicara soal bla 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 dan masalah yang namanya petrol pun, Bang, terlambat ngomong sekarang. Ya, coba perhatiin tahun 80-an ya, petrol itu dipegang siapa? Siapa komisarisnya? Siapa yang ada di dalamnya? Kerjasama sama siapa? Dikelola sama anak-anak cendana, ya, terutama Tommy Soeharto dulu ya. Dikelola bahan mentahnya, bahannya atau mentahnya dikirim, diekspor, diimpor ke luar negeri, dikelolanya di sana, sementara rakyat kita kan antri bensinnya. Kan udah biasa yang seperti itu, Bang. Nah, intinya begini, Bang, apakah BTP bisa ya sebagai komisaris utama ya hanya beberapa tahun ya menjadi komisaris di situ membongkar ini? Nggak bisa, ini negara. Kalau Ahok brutal ya di situ langsung bla 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 bla, langsung tuh ditebas sama presidennya. Ya kan? Ini kasarnya loh, kasarnya ya, ama yang di atas gitu. Apakah mereka ini dapat ini, dapat itu? Ya pastilah. Karena Ahok orangnya kan blak-blakan, orang yang ngomong. Ya kan? Kalau ditebas, coba sindir-sindirlah Menteri BUMN-nya seperti Erick Thohir misalnya. Jangan hanya Ahok aja lo labrak. Betul apa enggak? Ya, jangan Ahok aja yang lo labrak. Ya, berapa tahun ini ya yang namanya Erick Thohir menjadi BUMN? Ya, mengelola keuangan yang negara BUMN ini ya, Pertamina lah, gas lah, apalah. Coba disenggol. Ya mafia-mafianya. Apakah Ahok bisa langsung ya to the point tebas? Itu nggak bisa. Kalau Ahok tebas langsung to the point ya Hotman ya, Bang Hotman ya. Kalau Ahok langsung tebas to the point begitu, pastilah orang-orang dalam itu banyak yang kena. Terutama Menteri BUMN-nya pasti ada, ya nggak mungkin nggak, ya kan, atas-atasnya itu pasti kena, ya kan, segampang itu. Negara Indonesia loh ini, bukan Amerika. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Ahok, dan begitu juga tentang pembahasan yang begitu luar biasa tentang komentar-komentar seorang pengacara kondang, yaitu Hotman Paris, dalam menilai bagaimana
yang terjadi di Pertamina dinilai sebuah korupsi yang besar dan telah membohongi masyarakat Indonesia yang banyak. Dan tentunya hal-hal seperti inilah yang membuat kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk mengambil tindakan dan bagian-bagian yang terpenting untuk menyelesaikan semuanya ini. Nah, teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar dalam hal ini. Mari kita menilai siapa yang sebenarnya yang salah dan kita berpihak kepada siapa. Mari saudaraku, sebangsa tanah air kita dukung Pak Ahok. Karena Ahok tentunya mengetahui seluk-beluk yang terjadi di Pertamina, karena beliau juga pernah menjadi dirut Pertamina, tetapi yang mengundurkan diri karena dia menilai bahwa banyak sampah-sampah di sana. Ada banyak orang-orang yang mestinya diselesaikan kehidupannya di sana. Nah, pada kesempatan kali ini saya orang Islam ya, tapi saya membenci orang non-muslim, saya mendukung Ahok. Ya, kenapa mereka mendukung Ahok? Dikarenakan mereka tahu bahwa ada banyak hal yang mestinya mereka ketahui tentang kebobrokan-kebobrokan di Indonesia, dan tentunya lewat Ahok lah kita dapat mendengar kesaksian-kesaksian tersebut. Mulia sekali hatimu Pak Ahok. Kami terharu, apalah daya kami hanya rakyat kecil, tapi suara rakyat kecil akan bergelora di 2029. Ramai-ramai dukung Ahok ya. Kita rakyat Indonesia bersedia memberikan dukungan kepada hamba Tuhan yang bernama Ahok. Ya, kita mendukung mereka ya. Kita berikan support yang begitu luar biasa supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang menyuarakan suatu keadilan dan berada di garda terdepan, teman-teman. Ahok salah satu sisa manusia yang bisa diharapkan di negara ini. Beliau orang jujur dan loyal ke negara kita. Kita pantas mendukung Ahok. Ya, saya non-muslim, saya memilih orang yang benar apapun agamanya. Hidup Ahok maju terus. Aneh bin ajaib. Ya. Hotman Paris, ya lucu juga ya. Kepanasan dengan Ahok. Ada apa di balik pernyataan Hotman Paris? Mungkin ikut terlibat. Takut dibongkar Ahok. Pak Ahok, ayo bongkar korupsi di Pertamina. Jangan takut, rakyat bersamamu. Ya. Pasti rakyat selalu berada di jalur yang benar. Lucunya Hotman Paris menyerang Ahok. Kenapa coba? Ahok kan sedang membongkar ya, sedang membongkar aib-aib para pejabat yang kerap kali mereka memberikan komentar-komentar yang dinilai itu adalah komentar yang tidak sesuai dan tidak sepemikiran dengan harapan-harapan masyarakat. Rakyat Indonesia pasti pilih Ahok, bukan pilih manusia yang pamer harta. Ayo Ahok sikat Hotman Paris biar kapok netizen mendukungmu Ahok. Ya, lucunya saya sering sekali mendengarkan komentar-komentar Hotman Paris ini ya, begitu keras ya. Ketika Ahok memberikan statement kepada awak media dan beberapa platform media sosial yang lainnya, Ahok diserang oleh Hotman Paris. Ada apa sih sebenarnya? Ahok kan memang di masa kepemimpinannya di Dirut Pertamina ya, dia takut karena banyak tekanan, tetapi karena itu terus-menerus tidak diperbaiki, maka dia lebih memundurkan diri, lebih mengorbankan karirnya daripada dia tercemarkan dengan gerakan-gerakan seperti itu yang dinilai itu adalah korupsi dan kebohongan yang besar. Ya, Ahok memang jujur dan pemberani, dan saya yakin Ahok akan didengar Tuhan dan Tuhan akan menjadi hakim yang adil, mengadili secara adil, dan Tuhan akan membalas semua yang telah melakukan korupsi yang memfitnah Ahok. Doa Ahok mujarab, takut akan Tuhan adalah sumber keselamatan, juru selamat adalah pembela Ahok, Immanuel. Jika ada 1000 orang seperti Ahok di Republik ini, aku percaya bahwa negara Indonesia pasti maju pesat, rakyatnya sejahtera, makmur, berkeadilan, dan tidak ada lagi miskin. Karena para koruptor tidak punya tempat lagi di negara kita ini. Cuman ini, bravo rincian tersebut: 500 orang kepala daerah, gubernur atau bupati wali kota Indonesia, para menteri plus dirjen 100 orang, para kadis prop dan kadis di kabupaten kota 400 orang. Mereka lah yang sebagai teladan yang pada akhirnya di bawahannya jadi takut korupsi. Kami orang yang Jarmasin, Kalimantan Selatan sangat mendukung Ahok. Ya, mereka mendukung Ahok. Hotman Paris pasang badan untuk para koruptor biar dapat job dari mereka yang kena masalah. Si Hotman Paris
Membela koruptor atau membela maling kelas kakap, buat apa sih? Ya lucunya, ini seakan-akan Hotman Paris berpihak pada koruptor. Dan ini tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Lantas mereka menyuarakan supaya koruptor dihukum, tetapi yang dilakukan oleh Hotman Paris adalah suatu perbedaan atau yang berlawanan dengan keinginan-keinginan masyarakat. Terus Pak Ahok, kami rakyat Indonesia mendukungmu terus, jangan gentar bantu Pak Presiden berantas perampok dan maling-maling hak rakyat Indonesia. Semoga sehat selalu Pak Prabowo, Pak Gibran. Semoga Pak Ahok bisa menjadi kunci dalam kasus mega korupsi. Sehat selalu Pak Ahok, kami rakyat Indonesia mendukung niat baik Pak Ahok. Ya, seluruh rakyat Indonesia lebih percaya Pak Ahok daripada Hotman Paris, guys. Ya, memang benar. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, NKRI harga mati.